Halo teman-teman, balik lagi di Kaos Polos Ed. Di video kali ini kita akan membahas kenapa sih harga kaos polos di pasaran itu berbeda-beda. Nah, terutama kita akan membahas kaos polos dengan material katun Combat 30S ya. Kenapa 30S? Karena 30S tentunya saat ini masih paling banyak diminati di pasaran. Kita langsung saja ke faktor yang pertama, yaitu adalah faktor bahan baku atau si material bahan untuk pembuatan si kaosnya itu sendiri. Yang perlu dipertimbangkan adalah dari segi harga ya, dari segi harga. Tentunya harga juga itu sangat mempengaruhi dari segi kualitas si bahan itu sendiri. Untuk harganya itu sendiri di pasaran saat ini ya, per Maret 2023 ketika saya membuat video ini, harga yang saya ketahui adalah 95.000 per kilo sampai yang termahal itu di 144.000 per kilo. Jadi perbedaannya cukup jauh ya. Jadi teman-teman bisa kenapa berbeda-beda harganya ya, karena tentunya dipengaruhi oleh faktor kualitas bahan itu sendiri. Harga yang 95.000, yang 110.000, 120.000, 144.000 tentu kualitasnya tidak akan sama gitu. Pasti berbeda-beda. Ya minimal untuk di kualitas yang bagus lah itu udah harus di 100 ribuan ke atas. Kemungkinan di kualitasnya itu sudah cukup bagus lah untuk di 110.000 ke atas. Nah, lalu kita akan jabarkan mengenai si kualitasnya itu sendiri. Kualitas apa aja sih yang harus ada di si Katun Combat ini gitu. Yang pertama itu tentunya gramasi. Gramasi itu ketebalan bahannya. Ketebalan bahan si Katun Combat ini sendiri itu berkisar di 140 sampai 170 GSM. GSM itu gram per 1 meter persegi. 1 meter perseginya si bahan ini adalah dari 140 sampai 170 gram gitu, per 1 meternya itu. Nah, lalu yang kedua adalah dari segi tekstur ya, dari tekstur si bahannya itu sendiri. Si tekstur bahan itu biasanya ada yang lembut, ada yang kasar gitu. Kita bisa merasakannya ketika disentuh, diraba. Itu biasanya ada yang lembut, ada yang kasar. Lalu selain itu juga ada yang berbulu, ada yang tidak terlalu berbulu. Dari si Katun Combat 30S atau 24S atau 20S, 8S atau berapapun S yang namanya katun, kaos katun yaitu bulu itu akan ada. Cuman perbedaannya bulunya itu signifikan atau biasa aja gitu. Nah, yang bagus itu si bulunya itu tidak berbulu, yang biasa aja, nggak signifikan. Biasanya kalau misalkan si bahan-bahan yang murah itu mereka cenderung mengeluarkan bulu supaya terasa lebih lembut gitu. Nah, itu biasanya si bahan-bahan murah itu biasanya kayak gitu. Jadi dia mengeluarkan bulu supaya terasa lembut. Berbeda dengan bahan yang kualitasnya bagus. Biasanya mereka itu meskipun tidak terlalu berbulu, tapi kerasanya lebih halus dan lebih lentur. Nah, ada juga yang selain yang lentur itu tadi ada yang kaku. Nah, ada nih Katun Combat yang biasanya dia pengen kerasa tebal. Dia itu pengen kerasa tebal, jadi si bahannya itu dia bikin kaku. Bahannya dibikin kaku supaya kerasa tebal. Nah, padahal itu bukan tebal, tapi kaku gitu. Tentunya ketika sudah dipakai itu akan kerasa banget di bahan yang kaku. Itu kurang enak gitu dibandingkan bahan yang lebih lentur. Kalau lebih lentur kan lebih enak di badan, lebih menempel, dan nantinya akan lebih cepat untuk menyerap keringat. Itu si bahan yang lentur. Jadi teman-teman juga harus membedakan mana yang tebal dan mana yang kaku. Itu beda. Tebal dan kaku itu beda. Di bahan yang bagus itu dia gramasinya tebal, tapi dia nggak kerasa kaku. Dia lebih lembut gitu. Bahannya lentur dan tidak berbulu. Terus yang ketiga itu dinilai dari kesusutan si bahannya itu sendiri. Kesusutan itu seperti ini teman-teman. Susut itu misalkan ini ukuran tingginya 100. Ini 100 nih. Ini 50 misalkan, ini 50.
ketika si bahan ini udah dicuci, biasanya dia akan susut. Nah, susutnya itu dalam artian wajar atau enggak gitu. Kalau misalkan si susutnya hanya 1 cm, ya itu is oke lah, normal. Kalau 1 cm, saya kira hampir di semua bahan yaitu akan ada penyusutan setelah dicuci. Kalau misalkan susutnya sampai 3 cm atau 4 cm, wah itu tidak wajar sekali. Apalagi kalau misalkan si kaos polos ini kan nanti diaplikasikan lagi untuk apa namanya, sablon. Gitu. Kalau sablon kan nanti dipres itu kan panas, jadi si bahan itu bisa susut. Terlebih lagi si sablon manual yang plastisol, makin banyak warna, makin banyak di hot gun, ya kan, si bahannya itu kalau misalkan jelek, kesusutan bahannya nggak stabil, dia akan makin ciut. Gitu. Jadi teman-teman harus paham bahwa si kaos katun ini bukan melar ya, tapi susut. Gitu. Banyak orang yang salah beranggapan bahwa si katun ini melar, padahal bukan melar ya. Melar itu mungkin kalau misalkan sudah lama dipakai, apa sih? Jadi si kaos itu jadi miring-miring gitu. Itu mungkin kalau misalkan di bahasa Indonesia apa ya? Kalau di Sundanya istilahnya belel lah, itu bukan susut gitu. Lebih ke itulah kalau misalkan kaos yang sudah lama dipakai. Terus kekuatan si pewarnanya itu sendiri. Nah, sama seperti yang sebelumnya dari kesusutan bahan, yang ini adalah kesusutan warna. Gitu. Jadi si warna kaosnya itu kalau misalkan sudah kita cuci itu lunturnya kayak gimana gitu. Kalau misalkan lunturnya parah, wah itu berarti kurang bagus. Terlebih lagi nanti diaplikasikan pakai apa namanya, sablon yang banyak warna putihnya gitu. Kalau misalkan si warnanya gelap, nanti luntur ke warna putih, ke sablon warna putih, wah itu sudahlah habis gitu, diceramahin sama customer gitu kalau kayak gitu. Nah, dari keempatnya ini saya akan praktekkan satu aja, yaitu si gramasinya nih atau si ketebalannya. Jadi kalau misalkan teman-teman, wah ini cuma speak doang, kita akan buktikan dengan cara ditimbang. Jadi pengukuran yang paling realistis untuk di video seperti ini kan teman-teman nggak bisa merasakan kehalusan. Kalau misalkan saya ambil kaos, ini teman-teman halus nih. Ya kalau misalkan saya ambil batu bata pun ya saya gini-gini, oh, teman-teman ini halus. Padahal kan nggak halus. Jadi kita akan simulasikan untuk si ketebalannya saja. Jadi teman-teman bisa lihat si beratnya. Oke teman-teman, jadi untuk mensimulasikan perbedaan gramasi, kita di sini sudah punya timbangan tentunya. Terus di sini sudah ada meteran. Di sini sudah ada kaos dengan gramasi 140, 150. Di sini sudah ada kaos gramasi 150, 160. Nah, kita akan timbang si berat kaosnya ini. Oh ya, kebetulan di sini kita tidak punya kaos polos yang gramasi 140 ya. Jadi di sini nggak polos, dia udah ada sablonnya. Sablon depan dan sablon belakang. Ini otomatis dia harusnya timbangannya lebih berat ya, lebih berat karena di sini sudah ada cat sablonannya gitu. Jadi harusnya lebih berat gitu dari timbangan yang polos. Kita akan timbang. Ini beratnya adalah 141 gram. 141 gram itu plus sablonan ya, plus sablonan. Berarti kalau misalkan timbangan polosnya ini harusnya di 130-an ya, 130-an karena ada sablonnya. Dan untuk ukurannya ini sama ukuran L. Nah, dan yang ini polos. Ini kaos polos tanpa ada sablonnya. Ini ukurannya sama L juga. Kita akan timbang.
Ini beratnya 145 gram. Itu dia. Si kaos polos ini beratnya 145 gram. Si kaos yang ini yang sudah ada sablonannya ini 141 gram. Padahal ini sudah ada sablonnya. Gitu. Padahal ini sama-sama ukuran L juga gitu. Tapi kenapa bisa beda gramasinya? Ya karena harganya beda, Bos, ya kan? Harganya ini lebih murah, sedikit lebih murah. Ini sedikit lebih mahal lah. Kalau misalkan ini adalah kaos polos yang biasa kita pakai. Ini gramasi 150 160. Kalau ini karena memang ini pesanan dari customer yang budgetnya minim, ya kita pakainya si bahan yang tipis ini, yang gramasi 140. Jadi teman-teman harus paham ya, nggak usah wah ini kemahalan nih bos, harganya nih kok mahal banget ya, karena beda bos, beda kualitas gitu. Gramasinya juga beda. Nah, udah bisa ada gambaran lah. Ini berat 140, yang ini berat 145, berarti pendapatan nanti per kilo bahannya itu akan sangat berbeda. Kalau misalkan ini dapat 5, misalkan ini dapat 6, ini paling cuma dapat 5,5 gitu kalau yang ini. Kayak gitu. Terus si kaos ini ukurannya sama dengan size chart yang ini. Karena kita size chart kita sama gitu. Size chart itu panjang, lebar kali sepanjang kaosnya ini. Size chart ini dibuat sama gitu. Ini awalnya sama. Kita akan ukur. Ini untuk membuktikan si kesusutan bahannya yang tadi gitu, yang kita bahas itu kan si kesusutan bahan. Nah, teman-teman lihat. Ini panjangnya di 49 cm. 49 cm. Padahal si size chart ini saya bikin itu di panjangnya harus jadi 51 cm. Harusnya jadi 51 cm. Berarti ada penyusutan sekitar 2 cm. Ini penyusutannya kalau menurut saya ini ya kurang bagus gitu. Kalau susut 2 cm ya berarti turun size dong gitu. Nah, kita sekarang ukur yang gramasi 150 160. Ini bahannya yang bagus. Ya bisa dibilang premium ya, yang biasa kita pakai untuk stok. Nah, buat teman-teman lihat. Satu, ini berapa? 51 cm. 51 cm. Kita sedikit ngelipat dikit. 51 cm. Berarti kalau yang ini aman, tidak ada penyusutan. Ya taruhlah misalkan nanti yang ini disablon dan juga dicuci. Ya bisa jadi penyusutannya sekitar setengah atau 1 cm lah. Itu sangat wajar. Itu bisa terjadi di berbagai macam kaos, bermacam kualitas, yaitu pasti ada penyusutan. Yang terpenting adalah penyusutannya itu wajar, toleransi atau tidak gitu. Kalau misalkan kayak yang ini 2 cm, kalau menurut teman-teman susut 2 cm itu wajar atau tidak gitu. Kalau menurut saya terus terang aja ini agak terlalu berat karena jatuhnya dia jadi turun size gitu. Oke, dan sekalian saja info tambahan. Si warna abu muda ini, kenapa saya bandingkan abu muda dengan abu muda? Karena supaya seimbang beratnya gitu. Gak mungkin ini abu muda,
saya kasih pembanding dengan warna hitam. Tentunya itu akan berbeda gitu, karena si warna itu sangat mempengaruhi juga di gramasinya gitu. Misalkan ini si warna muda, ini kan abu muda masuknya ke warna muda. Ini beratnya 145, ini warna muda. Sekarang ini adalah warna oranye. Ukurannya masih size L juga. Size L ini masuknya tapi ke warna sedang. Kalau yang ini muda, ini masuknya ke warna sedang. Nah, beratnya 150. Kalau yang ini tadi 145, yang ini 150 untuk warna sedang. Nah, dan hitam ini masuk ke warna tua. Ini size L juga. Beratnya 156 gitu. Jadi tingkatan gramasi itu kenapa dikasih range 150 sampai 160? Ya karena dari tingkatan warnanya itu tadi gitu. Jadi si pabrik nggak ngasih gramasi 160, enggak, karena di tiap bahan itu ada warna-warnanya gitu. Meskipun si pabriknya sama, kualitasnya sama, istilahnya masih satu pabrik lah. Tapi di beratnya itu bakal beda-beda karena dipengaruhi oleh faktor warna. Jadi sudah jelas ya. Kalau yang ini bahan yang kualitasnya low, nggak low sih, ini juga masih termasuk grade A lah disebutnya, udah grade A lah, bagus gitu. Cuman dia bedanya di gramasi. Gramasinya dia lebih tipis, terus dia ada penyusutan juga gitu, ada penyusutan. Kalau yang ini gramasinya tebal dan penyusutannya dia stabil gitu, bagus kalau yang ini. Jadi teman-teman bisa, udah ada gambaran lah, udah banyak gambaran saya kira. Nah, itu tadi teman-teman kita sudah mensimulasikan masalah gramasi dan apa namanya si kesusutan bahannya itu tadi ya. Kita sudah kasih gambaran lah, saya kira itu sudah cukup jelas. Nah, lalu biar lebih mendalam lagi, kita akan melakukan penghitungan di produksi. Di produksi itu dalam artian gramasi sekian, jadi berapa pieces, kita akan hitung, kita akan simulasikan juga. Jika asumsi Katun Combat 30S saat ini di pasaran 95.000, yang termurah ya, yang saya tahu nih, sampai 144.000 per kilonya ya. Nah, kita asumsikan aja untuk gramasinya sama di 150 sampai 170 GSM. Nah, kita hitung dulu yang 95.000. Nah, ini 95.000 untuk per kilonya. Misalkan dia untuk gramasi segini dengan size cat standar, ini biasanya akan didapat per kilonya itu jadi 5,5 baju lah. Kurang lebih ya, 5,5 baju. Dan ini berarti dari HPP ini akan didapat 17.200. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, untuk 17.200 ini jangan senang dulu, karena kan ini baru HPP bahan. Ini kan kita akan tambah lagi untuk ongkos produksinya. Nah, untuk ongkos produksi saya akan masukkan ongkos produksi yang harga yang standar ya, 4.500. Nanti kita akan hitung juga kenapa ongkos produksinya sebesar ini. Nanti kita akan hitung di belakang setelah ini. Nah, ini setelah ini akan didapat sebesar 21.700. Nah, berarti di pasaran ini bakal dijual ya kisaran 24 atau 25.000 masih masuk lah. Ini masih bisa di 24 sampai 25.000. Nah, sekarang kita akan hitung untuk Katun Combat dengan harga yang paling tinggi ya, di 144.000. Nah, dibagi 5,5 baju juga. Ini akan didapatkan hasil 26.200.
ditambah ongkos produksi 500. Ini akan didapat, sorry teman-teman, ini ke sini. Jadi ke bawah ya. Ini akan didapatkan totalnya sebesar Rp3.600. Nah, ini pasti akan dijual di kisaran 32.000 sampai 35.000-an lah. Ini nanti per piecesnya. Ini untuk besaran segini itu biasanya ini untuk ukuran standar ya, S, M, L, XL. Kalau misalkan XXL itu saya rasa nggak akan dapat nominal jumlah kaos sebanyak ini ya untuk 1 kilonya. Lalu kita akan jabarkan ini dari mana nih dapatnya 4.500. 4.500 dapatnya dari sini. Produksi. Pertama itu, ini kan baru kita hitungkan tadi ini harga bahan ya. Ini belum kita hitungkan untuk harga ribnya. Untuk harga rib kita hitung saja per piecesnya 500. Ini harga rib. Nah, lalu untuk selain ini kita langsung ke produksi. Di produksi itu ada yang namanya cutting atau proses pemotongan. Ini biasanya kalau di kita ya, di sini di kaos polos Ed, ini kita biasanya Rp1.000 untuk biaya cutting. Nah, lalu ada lagi biaya jahit. Nah, si biaya jahit ini sendiri kalau di kita ini biasanya untuk dewasa tangan pendek itu harganya Rp2.000. Bervariatif ya. Kalau misalkan tangan panjang itu biasanya 2.500. Untuk anak-anak ya beda-beda sedikit lah. Nah, kita lanjutkan. Selain ini, dari ketiga ini kita juga biasanya akan ada benang. Selain itu kita hitungkan juga listrik, jangan lupa. Listrik dan juga ada ongkos finishing. Nah, benang, listrik, dan biaya finishing. Ini kalau digabung ya kita hitung aja 1.000 lah. 1.000. Dari ketiganya kita hitung aja 1.000. Ini udah berapa ini? 2.000, 3.000, 4.000. Oh iya, ini kita masukkan juga di sini. Benang, listrik, finishing, dan juga di sini ada plastik ya, jangan lupa. Plastik atau OPP. Kalau OPP ini beda-beda ya. Ada yang 0,4, 0,5, 0,6, bermacam-macam dan harganya bervariatif, beda-beda ya untuk si harga plastiknya ini. Nah, jadi yang 4.500 ini udah kita dapat untuk biaya rib, terus cutting, biaya jahit, dan ini lain-lain seperti benang, listrik, finishing, plastik. Ini 4.500. Ini larinya ke sini. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk biaya produksi. Dan teman-teman juga harus ingat bahwa produksi adalah faktor kedua yang secara langsung mempengaruhi harga kaos polos di pasaran. Seperti yang sudah kita jabarkan tadi, harga cutting sekian, harga jahit sekian, ini akan sangat menentukan untuk hasil dari kerapihan si jahitan kaos polos itu sendiri. Nah, biasanya kalau misalkan kita sudah menggunakan bahan bagus, ya tentunya kita juga ingin menghasilkan jahitan yang rapih. Nah, jika kita bandingkan di pasaran saat ini, di produksi itu masih ada harga cutting yang berkisar 500 sampai 600 rupiah. Dan juga jahit masih di 1.500 sampai 1.700 rupiah. Tentu saja hasil produksi yang murah ini tidak akan bisa mengimbangi ataupun menyamai kerapihan yang didapatkan dari hasil produksi yang standar yang selama ini kita lakukan. Kenapa? Karena operator jahit itu biasanya mereka rata-rata
bukan rata-rata ya, kebanyakan sih kalau misalkan untuk si kaos polos ini itu kan masih home industry. Jadi kebanyakan dari mereka itu diupah dengan sistem borongan gitu. Dengan sistem borongan, kalau misalkan kita kasih upah umpamanya Rp2.000, tentunya dengan hasil misalkan sehari 100 pieces dia akan mendapatkan Rp200.000. Kalau misalkan kita kasih mereka harga jahit 1.500, tentunya kalau misalkan seharinya dapat 100 piece, ya mereka cuman dapat Rp150.000. Jadi kalau misalkan harga murah, otomatis mereka akan lebih mengejar dari pendapatannya. Jadi kalau misalkan dia dapat sehari 100, mereka akan memaksimalkan sampai sehari bisa ngejar ke 200.000 lah paling tidak gitu. Dengan resiko ya hasil jahitannya kurang teliti, kurang presisi, kurang rapi lah. Kalau ini ya ini sudah terjamin lah. Lalu kita nah ini kan dengan asumsi gramasi 150 sampai 170 ya. Nah, kita ini kan akan asumsikan lagi di gramasi yang 100 di bawah saja. Di gramasi 140 sampai 150. Nah, ini gramasi yang tipis nih. Ini biasanya yang murah-murah sih biasanya mereka pakai yang tipis-tipis. Kenapa? Karena kita akan hitung. Kalau misalkan dia ngambil harga bahan yang 95.000, biasanya kalau gramasi 140-an ya 150 ke bawah itu akan didapatkan hasil 6 piece dalam per kilonya. Biasanya 6 piece ya. Dan tergantung size cat lah. Kalau misalkan size catnya ngirit, panjang kali lebar badannya dikecilin ya biasa lebih banyak lagi dari ini. Gitu. Kita asumsikan dapat 6 dengan size cat standar, ini akan dapat 15.800 plus 4.500 ongkos produksi dari sini. Ini totalannya jadi 20.300. Jadi ini masih layak dijual ya 23 ribuan lah. Ini masih bisa dijual 23 ribuan. Kita balik lagi ke harga yang ini, yang 144.000 dibagi 6. Nah, akan didapatkan 24.000 plus ongkos produksi didapatnya jadi 28.500. Ini masih layak dijual ya 30.000 ke atas lah. 30.000 ke atas. Nah, dari sini semoga teman-teman bisa paham ya kenapa harga Combat di pasaran Combat 30S di pasaran itu berbeda-beda, bervariatif ya. Pertama, selain dari faktor harga, juga dipengaruhi oleh faktor gramasi. Faktor gramasi. Semakin tipis gramasi berarti pendapatan dari per kilonya juga itu akan didapatkan lebih banyak. Gitu. Ini kan gramasi yang tebal, ini gramasi yang tipis. Dan yang nggak kalah penting itu dari harga per kilonya. Ini dari harga yang saya ketahui ya. Saya yakin di pasaran ini masih ada harga yang di bawah ini. Saya yakin itu di harga 90.000 ke bawah itu akan masih ada gitu Combat yang di harga itu. Ya tergantung kualitas lah, balik lagi kualitas. Oke, itu dia gambaran untuk gramasi sudah, untuk perhitungan produksi juga sudah. Saya kira kalau misalkan teman-teman nyimaknya dari awal sampai akhir, gak di skip-skip, ini akan bisa lah untuk dipahami. Dan akhirnya tiba ke kesimpulan bahwa kenapa si Katun Combat, harga kaos polos Katun Combat di pasaran itu berbeda-beda, ya karena dipengaruhi oleh dari segi kualitas si bahannya itu sendiri teman-teman. Ada harga kaos polos di pasaran 22.000 sampai ke 35.000, 40.000, yaitu
dipengaruhi karena faktor si kualitas bahannya itu tadi. Jadi teman-teman jangan langsung ngejudge, wah ini si bahannya, si kaosnya ini mahal banget nih, ini jangan-jangan dia dropship lagi nih, nggak bikin produksi di tempatnya sendiri, atau ngambil lagi dari pasar, dari mana gitu kan. Itu bukan seperti itu. Jadi dipengaruhi oleh si kualitas bahannya itu tadi. Jadi silakan teman-teman pilih mau ngambil segmen yang murah, mau ngambil segmen yang medium atau premium gitu. Silahkan dipilih saja sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan untuk bermain di kaos-kaos yang istilahnya enggak premium, ya teman-teman bisa ambil di bahan-bahan yang dengan harga 25.000 ke bawah. Tapi kalau misalkan teman-teman perlunya untuk segmen premium lah gitu, ambil dengan harga kaos di 30 ribuan ke atas. Tapi juga teman-teman jangan terpaku di harga. Jadi harus lihat juga dari segi kualitas, harus bisa belajar membedakan mana bahan yang bagus, bahan yang tidak gitu. Caranya dengan bagaimana, ya sebenarnya simple. Teman-teman bisa beli si harga kaos polos tersebut di marketplace. Sekarang kan di marketplace banyak tuh. Kalau misalkan nggak mau googling ya langsung aja cari di marketplace. Nah, ini harga 20.000, coba beli. Ini harga 25.000, coba beli. Ini harga 30.000, coba beli. Bedanya apa? Gitu. Nanti coba teman-teman kalau misalkan mau ditimbang, silahkan timbang. Kalau misalkan mau diukur lagi seperti yang tadi saya lakukan itu, diukur. Biasanya kan dia ngasih size chart-nya tuh di deskripsinya. M lebar panjang lebar sekian kali panjang sekian. Nah, nanti teman-teman coba di rumah buktikan gitu. Itu bener nggak gitu lebar panjangnya sesuai dengan di deskripsi. Terus cuci gitu. Ketika dicuci itu gimana kelunturan bahannya, terus kesusutan bahannya setelah dicuci itu seperti apa gitu. Sebenarnya mudah lah kalau misalkan kita mau explore, belajar sendiri sebenarnya bisa lah. Jangan langsung ngejudge, wah ini bahan harga kaos kemahalan. Yang enggak, tentunya kan harga itu bervariatif sesuai dengan kualitas. Itu aja teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan sekiranya ada yang ditanyakan, bolehlah di kolom komentar saja. Atau misalkan kalau misalkan mau sambil ngopi-ngopi, boleh silakan datang aja ke workshop kita di Antapani. Bisa dikontak untuk nomor WhatsApp kita ada di deskripsi, atau nanti kita cantumkan di sini nomor WhatsApp-nya. Bisa diakses juga, nanti ada ada Instagram dan websitenya. Oke, sekian aja dulu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun salah dalam pemilihan kata-kata yang kurang berkenan di teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.